Itu saudara perempuan saya. Wen Xiaoyue. Makam Wen Xiaoyue. Dia tidur di sini. Sebenarnya keluarga saya. Bukan dari Yunxiao. Kami hanya datang ke sini sebagai pengungsi 10 tahun lalu. Saat itu keluarga Wen adalah salah satu yang paling keluarga terpandang di Xiangjing. Dan saudara perempuan saya. Dia adalah yang paling terkenal, kecantikan tanpa tandingan. Para pria mengantre untuk mengejarnya, dari Xiangjing sampai ke luar negeri. Tapi dia jatuh cinta pada orang yang tak seharusnya dicintai. Semua karena orang buangan keluarga Qing. Saudara perempuan saya. Dia selamanya 17 tahun. Keluarga kami juga terpukul keras oleh balas dendam keluarga Qing. Mereka hampir memusnahkan kami. Kami melarikan diri sampai ke Yunzhou, dan kami hanya hidup pas-pasan sejak saat itu. Itu sebabnya saya dan keluarga Qing dan orang buangan itu. Ini adalah hidup atau mati. Aku minta maaf. Kau seharusnya tidak perlu melalui semua. Baiklah, saya selesai menggoda Anda. Mari kita pulang. Perintah dari Tuan Chu Fan. Qing Yan. Bunuh tanpa ampun. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Kau adalah Qing Yan. Chu Feng, ahli nomor 1 keluarga Chu. Aku sedang tidak mood hari ini. Aku tidak punya waktu untuk permainanmu. Kau terlalu sombong. Kau hanyalah seekor semut. Kau pikir kau pantas untuk nona muda kami. Mati. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau? Enya. Serahkan dia ke kediaman utara untuk diselidiki. Cari tahu siapa yang mengendalikannya. Ya Tuan. Raja Naga, saya minta maaf, saya salah. Kakak, jangan pergi. Tuan Naga, Lin Guangyo sedang menelepon. Ada masalah mendesak untuk dilaporkan. Lapor. Keluarga Qing. Mereka bergerak. Beritahu Lin Guangyao. Aku akan menemuinya besok. Qing Yan Internasional Cabang Yunzhou. Qing Yan Internasional Cabang Yunzhou. Ngomong-ngomong, berandalan kecil Qing Yan itu mungkin muncul hari ini. Sebentar lagi beritahu keamanan, dan biarkan mereka tahu. Berandalan itu tidak boleh menginjakan kaki di dalam. Jika dia berani masuk, patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Mengerti? Mengerti. Qing Yan. Kau bahkan tidak bisa masuk ke Qing Yan Internasional. Mari lihat bagaimana kau melawanku.
Hari ini seorang tokoh penting akan datang ke Qingyan Internasional. Xiao Chan, beritahu keamanan. Terapkan keamanan tingkat atas untuk grup. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Juga, Xiang Wen, asisten ketua. tidak ada tamu asing yang akan diterima untuk saat ini. Mengerti? Juga, minta semua manajer tingkat menengah ke atas berkumpul di lobi lantai 1. Aku yakin, tokoh penting itu akan tiba sebentar lagi. Mengerti? Nona Zhang? Apa yang membawamu ke sini hari ini? Apakah ada sesuatu yang perlu saya urus? Tuan Song, hari ini seorang tokoh penting akan datang ke Qingyan Internasional. Ketua dan Dewan Direksi akan turun langsung untuk menyambut tamu. Mereka mengirimku ke bawah untuk menyiapkan semuanya. Apel? Orang penting? Orang penting macam apa? Yang akan membuat ketua Qingyan Internasional turun dan menyambut mereka secara langsung. Apakah Lim Guangyao The film menyuruhmu was menungguku di sini? translated Itu kau. and Siapa yang narrated by mengizinkanmu masuk? M-Media. Apakah saya memerlukan izin siapapun untuk berada di sini? Jelas. Kau tahu di mana kau berada. Ini adalah Qingyan Internasional. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Siapa kau? Asisten Zhang. Orang ini hanyalah pembual besar dan benar-benar sombong. Saya segera memanggil keamanan dan menyuruh pecundang ini diusir. Saya orang yang ditunggu ketua Anda. Orang penting. Antar saya kepadanya. Omong kosong. Kenapa kau tidak bilang saja kau adalah ketua? Ya Tuhan. Berhenti berpura-pura. Enya, Jetty, kau bilang, kaulah yang seharusnya ditemui ketua kita, tokoh penting itu. Benarkah begitu? Asisten Zhang. Sungguh jangan percaya pada apapun yang dia katakan. Orang ini tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. 9 dari 10 hal yang dia katakan adalah kebohongan total. Itu benar. Jetty, bagaimana? Ini cukup buktikan siapa saya kan. Apa itu sebenarnya? Kartu bus? Atau kartu kredit mainan? Ini adalah kartu akses internet untuk Qingyan Internasional. Serius? Kartu akses untuk Qingyan Internasional. Sayang sekali kau bukan badut. Di sirkus. Nah, kau bahkan tidak bisa membuat tiruan yang layak. Kau muncul dengan benda paling The palsu film yang was pernah kulihat. translated and narrated Siapa by yang kau pikir kau M-Media. bodohi? Kau punya nyali besar. Bagian mana dari ini yang terlihat palsu bagi Anda? Kau belum pernah lihat ini. Dan kau masih belum yakin. Baiklah. Biar kutunjukkan padamu bagaimana seharusnya. Dengarkan baik-baik. Ada 3 jenis kartu akses di Qingyan Internasional. Yang pertama, kartu karyawan tingkat C. Semua orang menyebutnya kartu naga biru. Selanjutnya, kartu manajer tingkat B. Kau lihat ini. Yang ini adalah kartu manajer tingkat B. Kartu naga perak. Dan di atas itu, ada kartu dewan tingkat A. Yang hanya bisa dimiliki oleh ketua. Itu adalah kartu naga emas. Aku sudah bekerja di Qingyan Internasional selama bertahun-tahun. Belum pernah melihat kartu sepertimu. Sampai sekarang. Jika kau bilang itu tidak palsu. Lalu apa itu sebenarnya? Hanya karena Anda belum pernah melihatnya, hanya berarti Anda tidak tahu apa-apa. Anda sama sekali tidak tahu. Dalam token kartu akses Qingyan Internasional, masih ada tingkat yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi daripada kartu tingkat A. Kartu tingkat S yang unik dan satu-satunya. Juga dikenal sebagai kartu naga biru bertanda api. Apa-apaan itu? Aku menjadi asisten eksekutif ketua selama 5 tahun. Sebagai penjabat ketua, aku tangani banyak berkas rahasia. Aku bahkan belum pernah mendengar apapun yang lebih tinggi dari izin tingkat A. Tidak ada izin lain di atas itu. Aku pikir kau hanya mengarang ini. Saya tidak buang waktu bicara dengan Anda. Kartu ini. Dan apakah saya benar-benar asli? Mari kita periksa saja. Mengapa repot-repot memeriksanya? Benda yang terlihat kotor, itu. Katakan itu palsu. Jadi itu palsu. Apa kau masih belum yakin? Baiklah. Biar ku jelaskan padamu. Lihat ini.
Aku akan membongkar semua kebohonganmu. Akses tidak sah. Akses ditolak. Lihat. Ada hal lain yang ingin kau katakan sekarang. Apa yang terjadi? Cukup sudah. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Keamanan. Kau memalsukan izin Qingyan Internasional dan menyusup ke Qingyan The film was Internasional. translated Aku punya alasan and kuat untuk narrated mencuriga. by M Kau Media. adalah mata-mata dari negara lain. Di sini untuk memata-matai rahasia perusahaan kami. Kau tamat. Dan aku bahkan tidak perlu repot-repot. Tapi jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk menjaga istrimu dengan baik. Silakan pindai lagi. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan menyesal. Mengapa repot-repot mencoba lagi? Palsu tetaplah palsu. Berapa kali kau coba tidak berhasil? Akses tidak sah. Akses ditolak. Kau lihat itu. Kartu ini palsu. Dan ID-mu juga palsu. Kau hanyalah pecundang. Cobalah semaumu, itu tidak akan berhasil. Kamu, Ada apa ini? Kartu master. Ada alasannya. Disebut seperti itu. Itu hanya berfungsi untuk pemilik aslinya. Mencoba itu sia-sia. Karena Anda tidak memenuhi syarat. aku tidak pantas. Aku adalah manajer tingkat B di Qingyan Internasional. Kamu pikir aku tidak pantas? Tidak percaya saya. Lihat ini. Jangan buang waktu. Palsu tetaplah palsu. Coba 1.000.000 kali pun tetap tidak akan berhasil. Izin kelas S terdeteksi. Akses eksekutif tertinggi. Semua jalur VIP terbuka untuk Anda. Dewan Direksi siap melayani Anda. Semua karyawan Qingyan Internasional menyambut Anda. Apa? Itu tidak mungkin. Mungkinkah? Apakah izin kelas S benar-benar ada? Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Masih ada yang ingin kau katakan sekarang? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang sopir bagi orang lain. Seseorang yang miskin dan tidak penting. Pecundang total. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu mendapatkan izin setinggi itu? Ada banyak hal yang tidak kau pahami. Aku sudah memberitahumu alasannya. Kau hanya tidak memenuhi syarat. Kamu. Aku tahu. Aku tahu. Apa yang kamu tahu? Tidak mungkin dia mendapatkan izin itu. Kecuali dia mencurinya. Itu satu-satunya penjelasan. Bagaimana mungkin pria miskin sepertinya mungkin memiliki aksa setinggi itu? Dia pasti mencurinya. Anda benar-benar akan habis-habisan menyelamatkan harga diri Anda. Pikirkan apapun yang kamu mau. Aku tetap tidak percaya. Kamu hanyalah orang tak penting, tanpa koneksi atau status. Tidak mungkin orang sepertimu mendapatkan izin seperti itu. Asisten Shang. Saya pikir kita harus menahannya dan menginterogasinya secara menyeluruh. Jika kita tidak melakukannya, izin tingkat tinggi semacam ini bisa berakhir di luar sana. Dan lebih buruk lagi, jatuh ke tangan orang seperti dia. Itu bisa sangat membahayakan aset perusahaan. Apakah Anda yakin? Anda masih percaya apa yang dia katakan? Song adalah bagian dari tim manajemen kami di Qingyan Internasional dan salah satu karyawan terbaik kami. Jeti katakan padaku, haruskah aku mempercayainya? Atau kamu? Seseorang yang bahkan tidak kukenal. Selain itu, aku tidak percaya sedikit pun bahwa kartu akses itu benar-benar milikmu. Dan aku tidak percaya bahwa kamu adalah orang penting. Apalagi seseorang dengan status nyata. Semua petinggi yang kukenal sama sekali tidak sepertimu. Kamu tidak memiliki bahkan sedikit pun kelas. Mengerti? Biar ku berikan nasihat. Jangan pernah berpikir untuk melawan. Penjaga kami dipilih secara pribadi oleh Raja Naga dari pasukan Kitab Langit. Mereka benar-benar tangguh. Jauh lebih kuat daripada orang biasa manapun. Tapi, jika kamu memberitahu kami, di mana kamu mencuri kartu akses itu, aku bisa memastikan tidak ada yang terjadi padamu. Semoga Anda tidak menyesali ini. Omong besar. Bawa dia pergi. Katakan padaku, kartu ini kamu curi dari mana?
Seperti yang saya The katakan, film was kartu ini translated milik saya. and narrated by M Media. Seolah-olah kamu bisa. Tidak mungkin kamu memiliki kartu akses tingkat atas Qingyan Internasional. Ini jelas dicuri. Kapten penjaga. Nona Zhang, dalam hal pencuri, terutama pria seperti dia, yang begitu licin dan licik, hanya bertanya tidak akan berhasil. Kita harus bersikap keras. Patahkan beberapa tulang. Dan dia akan membocorkan segalanya. Apa? Mau memukul saya? Apakah ini cara pasukan kitab langit? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa melawan pasukan kitab langit? Biar kupikirkan, haruskah aku mematahkan kakimu dulu? Atau mungkin menghancurkan beberapa tulang rusukmu? Hentikan. Ketua, Lin Guangyao, Ketua Qingyan Internasional. Ketua. Anggota Dewan. Apa yang kalian semua lakukan di sini? menyingkir dari jalanku. Kamu tidak tahu dengan siapa berurusan. Bawahanmu pantas kehilangan nyawanya. Saya datang terlambat untuk membantu. Mohon hukum saya Raja Naga. Mohon hukum saya Raja Naga. Mohon hukum saya Raja Naga. Dia adalah Raja Naga. Apel, dia benar-benar Raja Naga. Bangun kalian semua. Lin Guangyao. Silakan beritahu dia, siapa saya sebenarnya. Apakah aku berhak masuk Qingyan Internasional? Kenapa diam saja? Bicaralah. Ya tentu saja. Pria yang ada di sini ini adalah pemimpin kediaman utara Dacia. Komandan pasukan Kitab Langit. Dipilih langsung oleh penguasa negara sendiri sebagai Raja Naga Dacia. Dia adalah pendiri dan pencipta dari Qingyan Internasional. Beritahu dia lagi. Apa arti kartu yang dia pegang sebenarnya? Naga bertanda api memerintah seluruh Dacia. Siapapun yang berani menentangnya akan dibinasakan. Mohon Raja Naga, saya minta maaf. Mohon belas kasihan. Saya benar-benar tahu saya salah. Mohon maafkan saya kali ini saja. Saya akan melakukan apapun untuk Anda. Itu bukan salahmu. Anda hanya tidak mau percaya bahwa pria biasa seperti saya bisa memiliki status khusus. Dan Anda benar-benar tidak bisa percaya bahwa pecundang yang selalu dibicarakan Song Jian yang dianggap tidak berguna benar-benar bisa memiliki kartu akses kelas S ke Qingyan Internasional. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Lin Guangyao, urus ini. Ya Tuan. Pengawal Kekaisaran Sayap Kiri Kediaman Utara, Ketua Cabang Yunshu Qingyan Internasional, Lin Guangyao. Salam Raja Naga. Kalian boleh bangkit. Saya datang menemui Anda. Ada sesuatu perlu saya minta Anda urus. Mohon berikan perintah Anda Raja Naga. Saya siap mengorbankan hidup saya jika diperlukan. Dari dalam grup, berikan proyek bernilai miliaran kepada keluarga Wen Musu. Keluarga Wen. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Saya akan segera mengurusnya. Halo, siapa ini? Ini aku. Ketua Lin. Ketua Lin. Suatu kehormatan menerima telepon dari Anda. Ada yang perlu saya lakukan. Katakan saja, saya akan segera mengurusnya. Dari Departemen Proyek, pilih proyek yang bernilai lebih dari 10 miliar. Dengan kecepatan tercepat. Kirimkan ke keluarga Wen. Tunggu apa? Keluarga Wen. Ketua Lin. Apakah Anda yakin tentang ini? Halo. Halo. Apa yang sedang terjadi? Rumah keluarga Chu. Chu Yuansu, ayah dari Chung Junmin. Ayah, Ibu. Kamu sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Kamu batalkan pertunangan dengan si tak berguna itu. Kamu dapat kembali surat pertunangan itu. Sama sekali tidak. Dia keras kepala seperti keledai. Dia ingin memutuskan pertunangan. Kamu harus pergi dan meminta maaf atas apa yang terjadi hari itu. Minta maaf. Untuk apa? Dialah yang salah duluan. Selain itu, kita adalah keluarga nomor 1 di Yunzhou. Mengapa kita harus meminta maaf kepada pecundang itu? Bagaimana dengan harga diri keluarga kita? Cukup. Ini bukan urusanmu. Saya akan menanganinya sendiri.
Sesuatu seperti semut. Lagi dan lagi. Telah berulang kali mempermalukan keluarga Chu. Sepertinya, dia bosan hidup. Ayah, ini sebenarnya bukan masalah besar. Dia hanya orang biasa. Jangan sakiti dia. Seperti yang saya katakan, jangan ikut campur dalam hal ini. Hal terpenting saat ini adalah berdamai dengan Raja Naga. Setelah anak itu membuat kekacauan, Raja Naga benar-benar marah pada keluarga kita sekarang. Dia mengambil kembali semua yang dia berikan kepada kita. Dia berada di puncak kekaisaran. Dia adalah legenda hidup. Jika kita melawannya, apakah keluarga kita akan bertahan? Salahkan kakekmu untuk ini. Dia seharusnya bisa mendekati Raja Naga. Tapi dia malah harus menikahkanmu dengan si Udik Qingyan itu. Bagus sekali. Sekarang Raja Naga marah pada keluarga kita? Saya telah menerima kabar. Hari ini, Raja Naga akan muncul di Qingyan Internasional. Besok kamu akan mengunjungi Raja Naga. Apapun yang terjadi, pastikan kamu dapat pengampunannya. Mengerti? Aku tidak akan pergi, kecuali jika kamu berjanji padaku. Kamu tidak akan menyakiti Qingyan. Apel, Ayah, tidak bisakah kamu membiarkannya begitu saja? Beri dia sejumlah uang, dan biarkan dia meninggalkan Yunshu. baiklah. Saya janji. Setuju. Aku akan bersiap-siap untuk kunjungan besok ke Raja Naga. Silakan. Yuan Zhao, kamu tidak serius berpikir untuk membiarkan Qingyan pergi kan? Biarkan dia pergi. Jangan pernah memikirkannya. Raja Naga mengincar Junin. Ini adalah kesempatan terbaik yang pernah dimiliki keluarga kita. Setiap hari anak itu masih hidup, dia akan merusak aliansi pernikahan antara Raja Naga dan keluarga kita. Jadi, dia harus mati. Qi Wufen, cari Qingyang. Bunuh dia. Pastikan tidak ada yang menemukan mayatnya. Baik, Tuan. Keluarga Wen. Sudah seharian. Di mana pria tak berguna itu? Benar. Hai kakak, di mana suamimu yang murahan itu? Jangan bilang. Dia takut dan kabur. Serius? Seseorang seperti dia, si Udik tak berguna. Benar-benar berani bertaruh dengan Tuan Muda Song. Dia pasti mencari masalah. Aku yakin sekarang. Dia bersembunyi di suatu tempat The ketakutan film setengah was mati. translated and Jadi ini narrated by pecundang yang kau pilih. M-Media. Sungguh membuang-buang waktuku. Jika saja kau setuju menikahi Tuan Muda Song, kita pasti sudah mendapatkan kontraknya sekarang. Dan proyeknya bahkan mungkin sudah berjalan. Aku akan pergi mencarinya. Meskipun aku tidak bisa melakukannya, pria yang kupilih tidak bisa hanya bersembunyi seperti pengecut. Kembali ke sini. Jangan berani-berani mencari pecundang itu. Mulai sekarang, kau memutuskan semua hubungan dengannya. Tenanglah, dan nikahi saja Tuan Muda Song, agar tidak ada drama lagi. Nenek, Keluarga Song, Tuan Muda Song Song Jian ada di sini. Kehormatan memiliki Anda. Di sini Tuan Muda Song, silakan masuk. hai Tuan Muda Song. Nyonya Wen. Di mana Qingyang? Bukankah pecundang itu bilang dia akan muncul hari ini dengan kontrak miliaran dolar dari Qingyan Internasional? Saya datang untuk melihat apa yang disebut momen besarnya. Lucu dia tidak terlihat dimanapun. Pecundang itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuan Muda. Ketika itu benar-benar penting. Dia menghilang tanpa jejak. Sepertinya, Tuan Muda Song menakutinya, dia melarikan diri. Benar sekali. Seperti yang diharapkan. Dia benar-benar tidak berguna. Saya sudah tahu sejak awal. Dia tidak pernah bisa diandalkan. Pada akhirnya Anda masih membutuhkan saya untuk menyelamatkan keluarga Wen. Nyonya, lihat ini. Qingyan Internasional. Kontrak miliaran dolar. Sejujurnya, ini seharusnya diberikan kepada keluarga Anda. Sepertinya Anda tidak membutuhkannya lagi. Jadi saya akan mengambilnya kembali. Tunggu. Tuan Muda Song. Tidak mungkin. Kontrak bernilai miliaran dolar. Nyonya, jangan khawatir.
Jika Muzue bersedia berubah pikiran, saya masih bersedia memberikan kesempatan kepada keluarga Anda. Wen Musui, lihatlah kekeras kepalaanmu. Kau buat keluarga Win kehilangan kontrak miliaran dolar, begitu saja. Sampai saat ini, kau masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Tinggalkan saja pecundang itu dan nikahi Tuan Muda Song. Mungkin Tuan Song akan berubah pikiran dan membantu keluarga kita lagi. Nenek, aku bukan hanya bidak, ditukar demi keuntungan keluarga Wen. Meski dia tak bisa membantuku, aku tetap tidak akan memilih Song Jian. Tidak ada yang bisa memaksaku. Gadis ini, Hei, Nyonya. Lihat saja Museo. Saya siap tanda tangan kesepakatan 100 miliar dolar. Hanya untuk menunjukkan betapa seriusnya saya. Tapi sekarang, saya rasa tidak perlu. Nenek, 100 miliar. Nenek, itu 10 kali lipat dari jumlah awal. apakah ini benar-benar kontrak 100 miliar dolar? Sepertinya keluarga Anda tidak membutuhkannya. Tapi ingat ini. Saya bisa membawa keluarga Anda langsung ke puncak. Atau saya bisa menjatuhkan Anda langsung ke dasar. Tuan Muda Song, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Jika Musui tidak menikahimu, siapa lagi yang mungkin bisa dinikahinya? Tuan Song, tolong jangan marah. The film was Musuh hanya translated sedikit and bingung saat ini. narrated by M Media. Dia akan segera menyadarinya. Saya tidak akan menunggu. Malam ini, saya akan membawanya. Tuan Song, bagaimana mungkin itu terjadi? Lihat saja Musui. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Song, Anda temui saja Muzu nanti. Serahkan sisanya padaku. Tentu saja. Aku janji, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu datang untuk meminta maaf? Siapa sangka nenek akan pilih kasih seperti ini? Dia terus mengatakan aku adalah alasan kamu pergi. Sekarang dia memaksaku meminta maaf padamu. Kalau tidak dia bahkan tidak akan mengizinkanku pulang. Nenek benar-benar mengatakan itu. Benar, nenek mungkin terlihat tegas, tapi itu hanya di permukaan. Jauh di lubuk hati, dia benar-benar peduli pada keluarga kita. Coba pikirkan, dia semakin tua. Dan dia masih mengurus seluruh bisnis keluarga Wen. Bukankah itu sulit baginya? Dan kamu masih bersikap sangat kekanak-kanakan. Nenek menyuruhku membawakanmu makanan ringan ini. Senang sekarang. Pikirkan saja apa yang nenek katakan. Dia bermulut tajam tapi berhati lembut. Ini adalah kesukaanku. Apa yang salah dengan Tuan Song? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang kamu lihat dari Qingyan? Jika kamu membahas ini lagi, aku akan marah lagi. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyebutkannya lagi. Aku pergi dulu. Nikmati. Tuan Muda Song, cepatlah datang ke sini. Saya sudah menyuruh staf pergi. Jangan biarkan orang lain ambil kesempatan ini. Setelah kesepakatan selesai, dia akan berterima kasih padamu. Ayolah, dia hanya malu. Halo, Qingyan, Musul. Ada apa?
Tolong aku. Musuh. Keluarga Wen. Hei, sepedaku, sepedaku. Qingyan. Tidak ada wanita yang bisa menolakku. Malam ini kutunjukkan apa yang terjadi jika kau macam-macam denganku. Qingyan. Qingyan. Itu kau. Bagaimana kau masih hidup? Bahkan sampah sepertimu masih hidup. Mana mungkin aku membiarkan diriku mati? Beraninya kau merusak ini untukku. Kau mati. Kamu menyelamatkanku. Aku demam. Kau sudah bangun. Apakah aku benar-benar tidak semenarik itu? Tidak. Bukan berarti kau tidak menawan. Aku hanya selalu melakukan hal yang benar, dan aku tidak akan pernah memanfaatkanmu. Hanya bertanya. Kenapa tiba-tiba kamu jadi serius begini? Berbaliklah. Perlu berpakaian. Jika kau butuh sesuatu, kau selalu bisa datang kepadaku. Kamu bisa melindungiku untuk saat ini, tapi bisakah kamu melindungiku selamanya? Apa kamu tahu apa yang aku hadapi? Apapun yang menghadang kita, aku tidak akan mundur. Berhentilah mencoba bersikap kuat di depanku. Song Jian bisa membunuhmu kapan saja. Kita harus fokus mencari cara untuk melewati kekacauan ini. Song Jian bukan masalah besar. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kau butuh sesuatu, datang saja kepadaku kapanpun. Nenek, mulai sekarang Song Jian sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Dia pasti akan menjaga keluarga kita. Kenapa kamu di sini? Jadi kalian semua tahu apa yang terjadi kemarin. Tidak bisa dipercaya, keluargamu. Setiap orang dari kalian berdarah dingin. Kalian akan menjual keluarga kalian sendiri. Hanya untuk menjilat Song Jian. Aku melakukannya demi keluarga. Lagi pula, jika Wen Mozu tahu apa yang baik untuknya, kita pasti sudah berada di puncak sekarang. Siapa kamu sebenarnya? Berani bicara seenaknya di sini. Kamu tidak The berguna. film was translated Apa yang and kamu miliki narrated by untuk M ikut Media. campur dalam urusan keluarga kami? Wen Mozu sama saja. Wen Mozu pasti sudah gila. Dia menolak tuan muda Song tangkapan yang bagus, hanya untuk memilih tikus god sepertimu. Baru saja memberimu kontrak bernilai miliaran dolar.
Sekarang kau bertingkah seolah tak mengenalku. Apa kamu mencoba membuatku tertawa? Apa kamu serius mengatakan kamu mendapatkan proyek bernilai miliaran dolar ini untuk kita? Benar. Adalah orang yang membuat Lim Guangyao memberikannya kepada keluargamu. Jangan berbohong. Kamu pikir aku orang tua bodoh? Atau hanya buta? Proyek ini jelas berkat Song Jian. Dia bekerja sangat keras dengan Ketua Lin untuk mendapatkan ini untuk keluarga kita. Kamu yang tidak berguna. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tepat sekali. Apa katamu? Kau bilang Song Jian yang mendapatkan proyek ini. Benar sekali. Proyek ini sepenuhnya dariku. Aku adalah manajer proyek di Qingyan Internasional. Jadi tentu saja aku bisa mewujudkan ini. Tidak sepertimu. Hanya seorang pengemudi yang payah. Kau benar-benar berpikir kau bisa mengambil pujian untuk ini. Tolonglah, beberapa orang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi masih suka menyombongkan diri. Serius tidak punya rasa malu sama sekali. Kau benar-benar berani muncul hari ini. Jujur aku tidak menyangka itu. Kau benar-benar punya banyak nyali. Kau benar-benar berani mengacaukan segalanya untukku tadi malam. Hari ini, aku tidak hanya akan memotong lidahmu, aku juga akan mematahkan kakimu. Jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan pernah menghilangkan kemarahan ini dari diriku. Kau hanya penipu. Kau membawa beberapa orang bersamamu hari ini, dan sekarang kau pikir kau bisa pamer di depanku lagi. Jadi siapa penipu yang sebenarnya di sini? Mengapa kamu tidak bercermin? Kamu pikir kamu siapa? Seolah-olah Song Jian perlu mencuri pujian darimu. Seolah-olah kamu pantas mendapatkannya. Semua ini hanya untuk melindungi egomu. Kamu benar-benar tidak punya batas. Tunggu apa lagi? Lakukan. Tunggu. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak di rumahku. Monsieur, jadi ini idemu tentang pria yang baik. Aku berusaha keras untuk memberimu kesepakatan 10 miliar itu. Aku bahkan menyerahkan kontrak itu kepada nenekmu sendiri. Dan sekarang dia benar-benar berani mengatakan itu semua berkat dirinya. Monsieur, aku tulus padamu. Aku tak tahu apa yang terjadi kemarin. Itu keluargamu. Mereka bilang kau ingin bertemu denganku, jadi aku datang hanya untuk itu. Qingyan, apakah yang baru saja dikatakan Song Jian benar-benar nyata? Aku bisa menerima latar belakangmu yang sederhana. Kamu tidak bisa membantu keluarga Wen kita, tapi kamu tidak perlu pamer di depanku. Aku tidak hanya bicara besar. Kesepakatan 10 miliar itu, aku yang mendapatkannya untukmu. Masih pura-pura bodoh, padahal kamu akan jatuh. Kan? Kamu benar-benar berharap kami percaya itu. Lihat dirimu. Lihatlah dirimu yang sebenarnya. Qingyan, aku tidak meremehkanmu, tapi pada titik ini, berhentilah bicara besar. Qingyan, mana semua sikap itu sekarang? Jadilah pria sejati. Berhentilah bersembunyi di balik wanita. Kamu membuatku kehilangan rasa hormat padamu. Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Menjauhlah dari pecundang itu. Jika kamu menyinggung Tuan Sam lagi, keluarga Wen kita tamat. Nenek, Ya. Tak satupun dari kalian percaya padaku, kan? Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Lim Guangyao, dalam 3 menit, datanglah ke tempat Wen. Atau kau ingin mati? Kamu hampir membuatnya terlihat nyata. Akan berada di tempat Wen dalam 3 menit. Hanya mengandalkanmu, seolah-olah kamu punya nomor Tuan Lin. siapapun yang tidak tahu akan berpikir, kamu benar-benar mengenal ketua Qingyan Internasional. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya itu. 3 menit. Setelah 3 menit, kuharap kau masih bisa tersenyum. Aku sangat takut. Jika kamu bisa mendatangkan Tuan Lin ke sini, maka aku juga bisa memanggil Raja Naga.
Siapa tak tahu cara menyombong? Kamu hanyalah seorang pecundang. Tuan Song berurusan dengan miliaran. Yang kamu lakukan hanyalah menyombongkan diri, mencoba menipu seorang wanita tua sepertiku. Apa kamu pikir kami bodoh? Kita lihat saja, apakah aku hanya bicara besar. Dalam 3 menit, kau akan tahu pasti. Cukup. Qingyan. Jangan bertingkah sok kuat. Hanya karena apa yang terjadi tadi malam. Jika aku bilang aku akan melakukan sesuatu, aku tidak pernah menarik kata-kataku. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk ini. Jika kamu berlutut sekarang juga, dan menundukkan kepala untuk meminta maaf, anak buahku mungkin membiarkanmu pergi dari sini tanpa terluka. Jangan berani-berani. Muzio. Pada saat ini, kamu masih melindunginya. Minggir. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada pecundang ini. Pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Ketua Qingyan Internasional. Tuan Lin telah tiba. Tuan Lin. Tidak mungkin. Mengapa Tuan Lin datang ke sini sendiri? Jangan bilang, pecundang ini benar-benar berhasil membuatnya datang. Tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Apakah kamu tahu siapa Tuan Lin? Tuan Lin bersama Qingyan Internasional. Perwakilan cabang mereka di Yunshou. Dia orang penting. Seolah-olah pecundang ini bisa membuat orang The seperti film was dia muncul. translated Apa? and narrated Apa yang by terjadi M. sekarang? Media. Aku mengerti sekarang. Tuan Lin pasti sudah tahu. Aku bersama keluarga Wen. Dia di sini karena aku. Dia melakukan perjalanan khusus hanya untukku. Benar. Pasti itu. Tuan Muda Song masih muda dan berprestasi. Ditambah lagi dia adalah seorang eksekutif di Qingyan Internasional. Tuan Lin pasti ini mempromosikannya. Dan sejak dia tahu, karena Tuan Song bersama keluarga kita. Itulah mengapa Tuan Lin datang secara langsung. Kita benar-benar hanya menumpang ketenaran Tuan Song. Kamu hampir saja membuatku percaya. Aku kira, kamu benar-benar berhasil membawa Tuan Lin ke sini. Pecundang akan tetap pecundang. Hentikan sandiwara ini. Jangan merayakan dulu. Trik kecilmu itu. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Setelah aku selesai bertemu Tuan Lin, aku akan kembali dan mengurusmu. Saya kepala keluarga Wen. Suatu kehormatan bertemu Anda Ketua Lin. Kehadiran Anda di sini hari ini benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga kami. Senang bertemu dengan Anda, Ketua Lin. Ketua Lin, saya adalah manajer proyek. Pada pertemuan terakhir, Anda memberi saya beberapa petunjuk. Minggir. Apel. Qingyan. Ayo kita sapa Ketua Lin. Ketua Lin ini sama pentingnya seperti Gubernur Yunzhou. Jika kamu menarik perhatiannya, itu akan membantumu dalam pekerjaan nanti. Kau ingin bertemu dengannya. Bukan masalah besar. Hanya butuh satu kata dariku. Hentikan. Seseorang mungkin mendengarmu. Lin Guangyao, kemarilah. Istriku ingin bertemu denganmu. Apa yang kamu katakan ini? Apa kamu sudah gila? Dasar bajingan kecil. Kamu ingin mati. Beraninya kau memanggil nama Ketua Lin begitu saja. Tahu, kau mencari mati. Benar. Ketua Lin, pecundang ini bukan bagian dari keluarga kita. Kau bocah kecil. Kau punya nyali. Kau baru saja menyebut-nyebut nama Ketua Lin. The film was Untuk pamer dan translated menipu orang di and sini. Aku bahkan narrated belum by sempat M. berurusan Media. denganmu, dan sekarang kau memintanya lagi. Beraninya kau. Kau ingin mati. Apakah kau tahu dengan siapa kau bicara? Ketua Lin. Apa yang terjadi? Tuan Qin. Maaf saya terlambat. Mohon maafkan saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak mungkin. Bagaimana bisa terjadi? Lin Guangyao. Cepat katakan pada mereka. Siapa yang mengirimmu ke sini? Dan siapa yang menyuruhmu serahkan kontrak miliaran dolar itu kepada keluarga Wen? Mungkinkah
Saya hanya datang ke sini karena Tuan King menelepon saya. Kalau tidak, keluarga Wen tidak akan pernah sebanding dengan waktu saya. Mengenai kontrak itu, saya memberikannya kepada Anda hanya untuk menghormati Tuan King. Tidak mungkin. Kontrak bernilai miliaran dolar itu diamankan oleh pecundang ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Benar-benar mustahil. Anak ini, dia hanyalah orang biasa tanpa kekuasaan atau status, hanya pecundang miskin. Nyonya Wen. Sekarang kau akhirnya melihat siapa penyelamat sejati keluargamu. Dan siapa yang hanya badut menyedihkan yang terlalu membanggakan diri. Ini, aku. Sedangkan kau sudah berakhir. Sudah waktunya selesaikan taruhan kita. Mustahil. Tuan King menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu tuli? Itu aku. Aku kalah. Begitu lebih baik. Kau kalah, jadi akui saja. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu Mu Zui lagi. Kau dengar itu? Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Tanya. Hentikan. Apa yang kamu inginkan sekarang? Jangan lupa, kau berutang ponsel baru padaku. Baiklah. Tunggu saja. Lihat. Sudah kubilang, aku tidak pernah melanggar kata-kataku. Qingyan, bagaimana kamu mengenal Ketua Lin? Apa hubunganmu dengannya? Dan kenapa dia mau memberimu proyek sebesar itu? Nona Wen, Tuan King pernah menyelamatkan hidup saya. Saya selamanya berterima kasih padanya. Proyek bernilai miliaran dolar. Bahkan jika itu bernilai triliunan, saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuknya. Sekarang semuanya masuk akal. Tuan King, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Ya. Aku akan mengantarnya keluar. Baiklah. Shen Shen, cepatlah. Bawakan kontak itu padaku. Baiklah. Nenek, Sekarang, setelah kita mendapatkan proyek ini, keluarga kita akhirnya bergabung dengan kalangan ahli Tianshu. Nenek, Anda tidak akan menyuruhku menikahi Song Jian lagi kan? Siapa bilang begitu? Dengarkan baik-baik. Ceraikan pecundang itu sekarang juga dan nikahi Tuan Muda Song. Nenek, kenapa? Proyek ini jelas diamankan oleh Qingyan untuk keluarga kita. Song Jian tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi, kenapa aku masih harus menceraikannya? Belum lagi, kita sudah melakukannya kemarin. Kau tidak tahu apa-apa. King Yan mungkin telah menyelamatkan hidup Lin, tetapi kesepakatan 10 miliar dolar ini lebih dari cukup untuk membalas budi itu. Jadi kita impas sekarang. Mulai sekarang mereka sudah selesai satu sama lain. Terus terang saja, dia jelas hanya seorang pecundang miskin tanpa masa depan. Dan tentang apa yang terjadi kemarin, aku melakukannya demi keluarga. Pikirkanlah, dengan seseorang seperti Tuan Muda Song, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Musuh, jangan tidak tahu berterima The kasih. film was Tidak tahu translated apa-apa. and Kamu, narrated by Shen Shen benar. M-Media. Tuan Muda Song memiliki status yang nyata. Bahkan jika pecundang itu mencuri kesempatannya, dia tetap putra tertua dari keluarga Song dan seorang eksekutif senior di Qingyan International. Di masa depan keluarga Wen kita akan sangat bergantung pada orang lain. Bagaimana mungkin kita melepaskan Tuan Muda Song, talenta muda seperti itu, hanya karena orang tak berguna ini? benar. Lihat dia bertingkah seolah dia orang penting. Lihat saja saat dia keluar. Ketua Lin mungkin akan menendangnya keluar. Nenek, Anda hanya menarik kembali kata-kata Anda. Anda sangat tidak tahu berterima kasih. Cukup. Apakah kau menghormati orang yang lebih tua darimu? Begitukah caramu berbicara padaku? Apakah saya salah?
Qingyan beri bantuan besar pada keluarga kita dengan mendapatkan proyek besar ini untuk kita. Tetapi bukannya berterima kasih, Anda sudah memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Ini sangat tidak adil. Jelas kau masih tidak menyadari kesalahanmu. Baiklah, kalau begitu. Mulai hari ini, kau dikeluarkan dari semua posisimu di grup Wen. Shen Sen akan menambil alih, bertanggung jawab atas proyek-proyek Qingyan Internasional. Apakah Anda serius? Terima kasih Nenek. Grup Wen, itu yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya. Mengapa dia yang mendapatkannya? Tidak peduli apakah orang tua mewariskannya padamu. Mereka juga bagian dari keluarga ini. Jika kau keluarga Wen, maka aku yang memutuskan. Inilah yang Anda dapatkan, karena selalu membuat Nenek marah. Nenek, tolong Anda benar-benar perlu memikirkan ini baik-baik. Shen Xian sama sekali tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia merugi lebih dari 10 juta tahun lalu, dan dia masih belum menebusnya. Selain itu, proyek Qingyan Internasional sangatlah penting. Kita tidak boleh membiarkan ada yang salah. Inilah cara keluarga kita benar-benar bisa maju. Dan akhirnya keluar dari kendali keluarga Qing. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Cukup. Keluarga Wen hancur karena kau dan kakakmu. Bertahun-tahun yang lalu kakakmu, Wen Suyue, demi sampah keluarga Qing itu, keluarga Wenku, hampir dimusnahkan oleh keluarga Qing. Kami melarikan diri ke Yunshou, hanya bertahan hidup sampai sekarang. Keluarga Qing adalah salah satu dari 8 keluarga paling kuat di Kekaisaran. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga kita? Benarkah Anda akan jadi kacung musuh kita? Dan itu membuat Anda senang. Diam. Jangan berani-beraninya kau menyebut keluarga Qing lagi. Kalau tidak, pertumpahan darah yang dialami keluarga kita 10 tahun lalu akan terjadi lagi. Tahu? Keluar. Ketika kau sudah mengambil keputusan dan meninggalkan pecundang itu, barulah kau bisa kembali. Keluar. Ada apa? Saya baik-baik saja. Biarkan saya mengantar Anda ke suatu tempat. Qingyan Internasional Cabang Yunshou. Qingyan kau pecundang sialan. Beraninya kau merusak rencanaku. Kau pikir hanya karena dekat dengan ketua Lin, kau bisa menginjak-injakku. Dan keluarga Wen, orang bodoh tak tahu berterima kasih itu. Aku bersumpah cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Wen, mereka pikir hanya karena dapat proyek itu, mereka sekarang sudah aman. Tapi bukankah proyek ini ditugaskan secara pribadi oleh Ketua Lin? Sebenarnya tidak. Sesuatu yang bisa kita ganggukan. Begini masalahnya. Proyek ini, taman teknologi besar akan dibangun di selatan kota. Tapi sisi selatan kota, itu wilayah siapa? Itu dia. Itu adalah asosiasi Baishan. Tepat sekali. Jika Anda ingin menjalankan proyek di sisi selatan, tidak ada jalan lain selain melalui asosiasi Baishan. Anda lihat di Yunshou. Kecuali Gubernur Yunshou, tidak ada yang berani melawan. Jiang Baishan, bos dari asosiasi Baishan. Kali ini, aku akan membuat keluarga Wen dan Qingyan membayar dengan darah. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Susi Direktur Administrasi Qingyan Internasional. Tapi, Qingyan Internasional, meskipun didirikan oleh Raja Naga, aku masih belum yakin apakah aku bisa menghubungi Ketua Lin. Percayalah padaku, jika aku bertemu Raja Naga, aku pasti akan memperkenalkanmu. Benar. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Juning, apakah ini temanmu? Jadi, kamu tetap mengambil uangku, menggunakan kontrak yang aku mohonkan untukmu, dan mendapatkan pekerjaan di Qingyan Internasional. Apa? Kamu mengambil apa yang menjadi milikku. Jadi kamu harus setuju untuk membatalkan pertunangan dan mengembalikan kontrak pernikahan kepadaku. Jadi dia tunangan itu yang kau ingin aku bantu masuk ke Qingyan Internasional.
Dengan memanfaatkan nama baik Juning, kau berhasil masuk ke Qingyan Internasional. Dan kau bahkan mengambil 50 juta. Seharusnya kau ambil saja uang itu dan pergi. Kenapa kau masih saja menempel pada Juning? Ayolah, kau sudah dewasa. Apa kau tidak punya rasa malu? Kapan aku mengambil sesuatu darimu? Kamu tidak mengambil apapun. Lalu, bagaimana kamu bisa masuk ke Qingyan Internasional dan mendapatkan pekerjaan di sana? Aku pikir kamu hanya membidik terlalu tinggi dan tidak tahu tempatmu. Tapi ternyata, kamu sebenarnya tidak tahu malu ini dan palsu. Pertama, aku masuk ke Qingyan Internasional atas kemampuanku sendiri. Juga, aku tidak mengambil satupun barang darimu. Jangan salah paham. Sungguh Lukon. Jika Juning tidak memohon padaku, kau bahkan tidak akan bisa melewati pintu depan. Dan sekarang kau tanpa malu mengklaim kau masuk sendiri. Apa kau benar-benar berpikir kau pantas mendapatkannya? Nona Chu, apakah aku pernah mengambil sesuatu darimu? Periksa saja ke ban. Atau, suruh temanmu untuk memeriksa catatan pekerjaan Qingyan. Maka kau akan tahu. Aku ada urusan lain. Aku akan pergi sekarang. Hentikan. Siapa bilang kau boleh pergi? Ada lagi. Sekarang juga, aku memerintahkanmu. Kembalikan kontrak pernikahan itu pada Juning. Kalau tidak, sebagai Direktur Administrasi Qingyan Internasional, aku akan memecatmu, mengusirmu, dan memasukkanmu ke daftar hitam sepenuhnya. Qingyan, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua dariku. Mengusirku. Kau tidak mampu melakukannya. Kau. Baiklah. Kau yang meminta ini. Keamanan. Direktur Su, hadiah. Qingyan, belum terlambat untuk berubah pikiran. Aku tidak peduli. Seperti yang kukatakan, dia tidak cukup baik. Patahkan kakinya. Usir dia keluar. Ya, berhenti. Beraninya kau. Ketua Lin. Halo Ketua Lin. Selamat pagi Ketua Lin. Nama saya Chu Jinning. Saya dari keluarga Chu. Tuan Qin, Anda di sini. Ketua Lin, kau mengenalnya. Tuan Qin adalah tamu istimewa saya yang saya undang. Apakah ada masalah? Apa? The film was Dia. translated and narrated by Tamu M Anda. Media. Jadi, apakah kau masih berpikir aku butuh bantuan siapapun hanya untuk masuk ke Qingyan Internasional? Bagaimana mungkin? Ayo pergi. Tuan Qin, silakan duluan. Juning, kau mau kemana? Raja Naga, kami telah menerima kabar dari Shangqing. Kemarin siang, salah satu dari 8 keluarga bangsawan di Shangqing, King Siyi tuan muda keluarga Qin, telah berangkat menuju selatan. Dia seharusnya tiba di Yonshou, kapan saja sekarang. King Siye. Dia akhirnya datang. Apa yang dilakukan King Huai kepala keluarga Qin akhir-akhir ini? Tuanku, King Huai kepala keluarga Qin belum melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Dia masih menunggu upacara penobatan Anda. Tapi, bawahan menemukan hal lain. Ada apa? Sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyelidikan saya, King Siyi menuju selatan adalah atas perintah King Huai. Dia mengirim King Siyi terutama untuk memenangkan hati Anda Raja Naga. Dia ingin menjadikan Anda pelindung keluarga Qin. Sungguh. Aku tidak sabar melihat ekspresi wajah mereka ketika mereka akhirnya bertemu denganku. Itu akan sangat berharga. Groupmate. Mengapa semua orang begitu diam? Apakah kalian semua bisu? Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Itu adalah asosiasi Beishan. Jika kita tidak bisa mengatasi ini, duduk di sini menunggu kematian. Nyonya, bukannya kami tidak berusaha menyelesaikan ini, tapi asosiasi Baishan telah mengambil alih lokasi konstruksi dan melukai pekerja kami. Dan sekarang, mereka ingin kami membayar 100 juta yuan uang perlindungan setiap bulan. Bagaimana kita bisa membayar itu? Itu benar Nyonya. Proyek ini akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Membayar 100 juta yuan uang perlindungan setiap bulan. Berarti kita lebih banyak rugi daripada untung. Asosiasi Beishan. Mereka kekuatan bawah tanah terbesar di Yunshou. Bos asosiasi Beishan. Dia kejam tanpa belas kasihan. Kita benar-benar tidak mampu berurusan dengannya. Lalu apa yang harus kita lakukan?
jika kita tidak mulai tepat waktu. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan proyek ini sebelum batas waktu. Aku baru saja mendapatkan posisi ini, dan aku sudah harus menghadapi kekacauan seperti ini. Bagaimana kalau kita kirim orang bicara dengan asosiasi Baishan? Kita bisa membayar. Tapi, bisakah kita buat mereka ambil lebih sedikit? Ide bagus. Baiklah. Itu rencananya. Cari seseorang untuk bernegosiasi dengan asosiasi Baishan. Potong uang perlindungan jadi setengah. Tapi siapa yang harus kita kirim? Biarkan Muzu pergi. Dia bisa mewakili keluarga kita dan berbicara dengan orang-orang dari asosiasi Baishan. Aku. Tepat sekali. Muzu yang pergi kedengarannya bagus. Saya pikir itu ide yang bagus. Benar. Muzu jalankan Wen Group bertahun-tahun. Dia benar-benar cakap. Biarkan dia menangani negosiasi. Dia adalah pilihan terbaik untuk ini. Benar. Kalau begitu sudah The diputuskan. film was Muzu, translated and sebagai ketua, narrated aku by perintahkan M kau Media. pergi bernegosiasi dengan asosiasi Baishan. Dan kau harus membuat mereka menurunkan uang perlindungan menjadi 50 juta. Shen, apa kau sudah gila? Orang-orang dari asosiasi Baishan itu adalah sekelompok orang gila total. Dan kau ingin aku pergi bernegosiasi dengan mereka dan benar-benar membuat mereka setuju dengan 50 juta. Jadi kenapa kau hanya menumpang di sini saja? Aku menyuruhmu pergi bernegosiasi dengan asosiasi Baishan. Dan sekarang kau mencoba mengelak. Kenapa keluarga Wen repot-repot denganmu? Muzu, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalian semua. Cukup. Musui, kau tidak pernah melakukan apapun untuk keluarga. Sekarang hanya ada masalah kecil ini, dan kau ingin menghindarinya. Kau sangat egois. Aku sangat egois. Jadi kalian pikir aku belum melakukan apapun untuk keluarga Wen selama bertahun-tahun ini? Bukankah aku yang menjalankan grup Wen? Bukankah aku yang menyatukan keluarga ini? Ketika keluarga ini hampir hancur, apa hasilnya? Hanya dengan satu kata darimu. Kau menyangkal semua jasaku. Kau menjadikan Shen ketua. Kau biarkan dia ambil proyek miliaran dari Qingyan Internasional. Sekarang setelah ada masalah, kau ingin aku yang menanggung akibatnya. Karena kau suka cucu kesayanganmu Shen. Kenapa tidak biarkan dia yang menangani negosiasi itu? Dia yang cakap. Aku yakin dia akan berhasil. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Dan sekarang kau ingin mengirim adikmu ke asosiasi Baishan. Tidakkah kau tahu? Asosiasi Baishan adalah seorang pembunuh yang membunuh tanpa berpikir dua kali. Mengirim adikmu ke sana sama seperti mengirim domba ke sarang serigala. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Jadi aku hanya kambing hitam. Kita kehilangan segalanya setelah meninggalkan Sanjing. Dan itu semua salah kakakmu Shuyu. Sekarang, kamu harus menebusnya. Ada keberatan. Tepat sekali. Kalian berdua saudari hanya membawa masalah. Sudah sepantasnya kalian mati demi keluarga Wen. Itulah yang pantas kalian dapatkan. Baiklah, kami setuju. Kami pergi bernegosiasi dengan asosiasi Baishan. Kau, siapa bilang pecundang sepertimu boleh masuk, keluar? Kenapa kau di sini? Kudengar keluarga Wen sedang dalam masalah. Aku di sini untuk membantu. Kau hanya seorang sopir. Bagaimana mungkin kau bisa membantu? Pulang saja. Jangan khawatir, ini hanya negosiasi dengan asosiasi Baishan. Aku akan pergi bersamamu. Nyonya Wen, kami setuju untuk pergi ke asosiasi Baishan dan bernegosiasi dengan Jiang Baishan. Apa kau dengar itu, Muzu? Suami pecundangmu sudah setuju untukmu. Kau tidak bisa mundur sekarang. Siapa bilang kau boleh bicara mewakiliku? Apa kau tahu tempat macam apa asosiasi Baishan itu? Kau ini siapa berani bicara besar begitu? Ini caramu membantuku. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Apa kamu yakin? Kamu pergi ke asosiasi Baishan dengan Musui? Tidak mungkin. Kita tidak akan pergi. Tak satu pun dari kita akan pergi. Ke asosiasi Baishan itu bunuh diri. Itu benar, aku yakin. Tapi, aku punya satu syarat. Apa syaratmu? Aku tahu. Jiang Baishan ingin 100 juta sebulan untuk perlindungan. Jika kita tidak membayar, dia tidak akan membiarkan proyek ini berlanjut. Bukankah itu sudah jelas? Aku tahu cara mewujudkannya. Asosiasi Baishan tak dapat sepeser pun dari kita, dan proyek kita akan terus berjalan seperti biasa. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang dia bisa membuat
Bos Asosiasi Baishan. Bos Jiang yang terkenal. Jiang Baishan tidak mengambil sepeser pun dari keluarga Wen dan tetap membiarkan proyek berjalan. Itu lelucon. Nah, mereka punya 8 cabang utama, 16 penegak hukum teratas, dan puluhan ribu orang. Dan Bos Jiang sendiri telah menguasai Yun Shop selama lebih dari 30 tahun. Seseorang seperti dia, bahkan keluarga Wen kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kau, seorang pecundang yang menumpang di keluarga Wen. Siapa kau berani bicara besar seperti itu? Tepat sekali. Aku pernah melihat orang mengambil risiko terlalu besar. Tapi tidak pernah ada yang sebodoh dirimu. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Qingyan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Itu Bos Jing. Itu 100 juta uang perlindungan. Jika kurang orang akan mati. Bagaimana kau bisa punya nyali? Coba halangi dia dapat sepeser pun. Nyonya Wen, ini syaratku. Jika aku berhasil melakukannya, kau tidak hanya akan mengembalikan posisi musuh, tetapi juga mundur. Biarkan musuh ambil alih jadi kepala keluarga Wen. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, kau harus mundur. Biarkan musuh ambil alih posisi kepala keluarga Wen. Beraninya kau? Kau berani meminta nenek untuk mundur. Kau pikir kau ini siapa? Tepat sekali. Belum lagi kau mungkin bahkan tidak bisa melakukannya. Tapi fakta bahwa kau mencoba memaksa nenek untuk mundur sudah sangat keterlaluan. Itu sungguh jahat. Kau benar-benar terlalu tinggi hati. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Kau pikir bisa jalankan keluarga Wen. Kau benar-benar berpikir kau pantas. Kau hanya orang luar yang bicara besar. Yang kau lakukan hanyalah berdiri di sini, menguasai. Dan kau benar-benar berani mendiskusikan siapa yang harus memimpin keluarga Wen. Teruslah bermimpi. Benar. Nyonya, bagaimana menurutmu? Benar. Aku akan menerima syaratmu. Nenek. Nenek tidak boleh menyetujuinya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu dan Musui keluar dari keluarga Wen. Itu kesepakatan. Nenek. Bagaimana nenek bisa mengatakan ya pada sesuatu yang keterlaluan seperti ini? Kepala keluarga tidak bisa pergi ke musuh. Aku tidak mau itu. Gadis bodoh. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa pecundang itu bisa membuat ketua Jiang menyerah? Apa maksud nenek? Aku hanya berharap mendapat kesempatan. Kiranya tendang berandalan itu keluar dari keluarga Wen. Dia bahkan mengklaim bisa membuat asosiasi Baishan menjatuhkan 100 juta uang perlindungan. Dia sedang bermimpi. Aku mengerti sekarang nenek. Mereka tidak punya The film peluang. was translated Aku and yakin jika narrated mereka by pergi ke M asosiasi Media. Baishan, mereka akan dihancurkan dan diludahkan. Benar nenek. Apa yang akan kita lakukan dengan proyek kita? Tunggu. Setelah berandalan itu mati, Musui, asosiasi Baishan akan membuatnya patuh. Kemudian, kita serahkan pada Tuan Muda Song. Ketika saatnya tiba, kita akan mencoba mengambil hati Tuan Muda Song. Mungkin keadaan masih bisa berbalik. Nenek, nenek sangat cerdas. Baiklah. Kamu santai saja. Kepala keluarga Wen sekarang milikmu. Baiklah, nenek. Wen Muzu, seseorang sepertimu, apa yang membuatmu berpikir biar ku beritahu sesuatu saat kita masuk. Aku yang akan bicara. Tetaplah di sisiku, jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir. Permisi tuan-tuan, saya adalah perwakilan dari grup Wen. Saya ingin bertemu Bos Jing. Dari grup Wen. Datang untuk menemui Bos Jiang. Ya. Bisakah kalian memberitahu Bos Jing bahwa kami ada di sini? Baiklah, ikuti aku masuk. Aku akan membawa mereka masuk dulu. Kau urus di sini. Masih melempar dadu. 6-6. Kau memanggil. Kau memanggil. Kau memanggil. Kau tidak memanggil. Taruhan kau tidak punya. Tunjukkan. Hanya 25. Habiskan Tuan Muda Jiang. Habiskan.
Ayo, ayo. Habiskan. Tuan Muda Jiang. Kedua orang ini ingin bertemu Tuan Jiang. Siapa itu? Kau tidak lihat aku sedang sibuk di sini. Anda putra ketua Jiang. Tuan Muda Jiang bukan? Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya Wen Muzu. Perwakilan dari grup Wen. Saya ingin berbicara dengan Bos Jing. Nah. Wah, lihat siapa ini. Tuan Muda Jing, apa kau mengenalnya? Kita bertemu lagi. Kalian berdua saling kenal. Aku yang merusak. Tangannya. Apa? Mengapa kita datang ke sini untuk bernegosiasi? Apakah kita hanya mencari mati? Kau bajingan kecil. Kau merusak hasilku. Aku sudah berusaha melacakmu. Dan kau malah masuk begitu saja. Baiklah. Mari kita selesaikan semua urusan kita hari ini. Kalian, ya, tangkap mereka. Ini semua salah paham. Tuan Muda Jing, semua hanya salah paham. Kami hanya di sini untuk urusan bisnis dengan ketua Jing. Kurasa terakhir kali tidak cukup bagimu. Dan kau masih saja banyak bicara. Sudah kubilang sebelumnya, jika aku melihatmu lagi, aku akan mencabik-cabikmu dan mengulitimu hidup-hidup. Qingyan, bisakah kau tidak banyak bicara? Dia putra ketua Jing. Tuan Muda Jing, izinkan saya meminta maaf atas namanya. Dan saya berjanji, saya akan membayar semua tagihan medis Anda dan biaya pemulihan. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat minta maaf. Ini wilayah asosiasi Baishan. Maaf. Hentikan. Bahkan jika kau memohon sambil berlutut, aku tetap akan menghabisimu. Kalian serang. Kalian berdua tunggu apa lagi? Tangkap mereka. Pecundang. The film was translated and narrated by M Media. Apa maumu? Ini adalah wilayah asosiasi Baishan. Jangan pikir kau bisa bertingkah hebat di sini. Kurasa kau hanya ingat masa-masa indah bukan pukulan. Kita celaka. Ini benar-benar buruk. Mengapa kau harus begitu impulsif? Mereka dari asosiasi Baishan. Kau cari masalah dengan mereka. Mereka tak biarkan ini berlalu begitu saja. Ayo pergi selagi kita masih bisa. Kita harus cepat keluar dari sini. Ayo keluar dari Yunsho sekarang. Di wilayah Jiang Baishan, kau pikir kau bisa membuat masalah dan pergi begitu saja. Kau benar-benar tidak menganggapku Jiang Baishan. Jiang Baishan ayah Jiang Lin ketua asosiasi Baishan. Serius ya? Sudah berakhir. Tidak mungkin kita bisa keluar dari masalah ini sekarang. Ayah. Ayah harus membantuku di sini. Terakhir kali dia memukulku seperti ini. Sekarang dia menerobos masuk ke wilayah kita dan menghajar banyak anak buah kita. Dia sama sekali tidak peduli pada asosiasi Baishan. Baiklah. Kau bajingan. Kali ini, bahkan jika Tuhan sendiri muncul, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Song Jian. Song Jian, apa yang kau lakukan di sini? Akulah yang merencanakan semua ini. Bukankah itu sudah jelas? Kau, Serius. Kalian masih belum menyadarinya. Keluargamu. Dan proyek puluhan miliar Qingyan internasional. Akulah yang membocorkannya kepada Ketua Jian. Itu juga ideku. Agar Ketua Jian menguasai wilayahmu. Dan membuatmu membayar 100 juta untuk perlindungan. Serius kalian? Meraup uang di kota selatan. Kalian tak repot beri bagian ke Ketua Jian. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana dunia bekerja. kau,
Kau tercela. Eji. Jika saja kau bersamaku sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Tapi tidak. Kau lebih memilih pecundang ini daripada aku. Dan di atas semua itu, kau mempermalukanku berulang kali. Inilah yang kau dapatkan. Pria tak berguna ini harus kehilangan nyawanya hari ini. Dan kau. Ketua Jian, urus pria ini. Gadis itu. Dia milikku. Aku akan memberikan 50 juta setelah selesai. Anggap saja sebagai bonus untuk kalian. Ketua Jing, tentang apa yang terjadi hari ini. Ini semua salah paham. Kami minta maaf. Kami akan bayar berapapun yang dibutuhkan. Sebutkan saja harganya. Biarkan kami pergi. Aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Sekarang kau mau membayar. Terlambat. Masuk sini. Bunuh pria itu. Tangkap gadis itu. Mengerti? Tunggu. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Biarkan dia pergi. Aku akan tetap di sini dan menghadapi kalian. Qingyan, apa kamu gila? Berlagak pahlawan. Tidakkah kau pikir itu konyol? Hei, apa yang kamu lakukan? Qingyan, apa yang kamu lakukan? Ketua Jian, jangan biarkan dia pergi. Kekanak-kanakan. Jika aku menangkapmu, aku tetap bisa membawanya kembali. Coba saja. Kau tidak sebanding. Tangkap dia. Sekarang mari kita lihat. Bagaimana kau akan mati. Ketua Jian, ada yang aneh dengan pria ini. Dia benar-benar bisa berkelahi. Jangan biarkan dia kabur. Cincang dia sampai hancur. Dan berikan dia sebagai makanan ikan. Jangan khawatir. Di sini di Yun Show, tidak ada seorang pun yang ingin kubunuh bisa lolos. Mereka tidak pernah melarikan diri. Lagi pula, selama bertahun-tahun, banyak orang yang berurusan dengan asosiasi Baishan, banyak juga pria tangguh. Tapi memangnya kenapa? Apakah ada di antara mereka yang pernah keluar hidup-hidup? Ketua Jiang Anda tak terhentikan. Jika Anda di sekitar sini di Yun Show, jika Anda mengatakan Anda nomor 2, tidak ada yang berani menyebut diri mereka nomor 1. Apa yang terjadi? Dia hanya pecundang. Bagaimana mungkin dia mengalahkan anak buah asosiasi Baishan? Lama aku tak dapat pertarungan sesungguhnya. Ayo maju. Mari kita lanjutkan ini. Nah, sebenarnya kau ini siapa? Aku. Dari keluarga Wen. Suamimu Sui Wen. Hanya itu saja. Keluarga Wen. Bocah. Jadi kau pikir kau tangguh? Apa hebatnya? Di sini di asosiasi Baishan, kami punya lebih dari 10.000 orang. Tidak peduli seberapa tangguhnya dirimu. Serius kau pikir kami tidak bisa mengatasi keluarga kelas 3 seperti keluarga Wen? Lebih baik berharap tak ada dari mereka tertangkap sendirian. Jika itu terjadi, aku akan membuat mereka membayar mahal. Siapa ini? Qingyan. Apakah Anda Raja Naga? Ya Tuhan. Menelepon lagi. Hei, jangan bilang. Kau menelepon Gubernur Yonsho? Hentikan sandiwara ini. Aku katakan ini. Kalau kau bilang telepon Ketua Lin, kami mungkin percaya. Tapi bahkan Ketua Lin di Yonsho ini hanya berada di tingkat yang sama dengan Ketua Jian. Dan jujur saja, tidak mungkin dia akan melawan Ketua Jian. Demi orang tak penting sepertimu. Biar ku berikan kau nasihat. Menyerahlah saja. Raja Naga. Anda. Mengapa Anda menelepon saya secara pribadi? Seseorang berkata, mereka akan membunuh seluruh keluargaku. Dan mereka berkata, mereka dekat denganmu. Siapa yang mengincar Anda?
Ketua Jian. Jangan biarkan bocah itu menipumu. Dia selalu berlagak. Halo, Jiang Baishan. Apakah kau sudah gila? Apakah kau tahu dengan siapa kau berurusan? Biar ku beritahu. Orang di hadapanmu adalah komandan semua pasukan, penguasa kediaman utara. Dia Raja Naga Dasil, ditunjuk penguasa negara. Apel, dengarkan. Jika Raja Naga sampai kehilangan sehelai rambut di sini, pasukan dari kelima provinsi akan menyerbu masuk ke Yunshou. Aku akan mencabik-cabikmu dan menghancurkanmu menjadi debu. Raja Naga. Ayah. Ketua Jian, Raja Naga. Saya tidak menyadari siapa Anda, telah tidak menghormati Anda. Mohon maafkan saya. Ketua Jian, kau, apa yang kau lakukan? Cepat, bangun, tanya. Mengapa tidak? Lakukan saja apa yang dia katakan. Berlutut. Kau bajingan, karena mengatakan omong kosong seperti itu, memberikan pendapat yang tidak masuk akal ini. Kau mencoba membuatku terbunuh. Ketua Jian, dia tidak berguna. Kau menjebakku. Kau mencoba membuatku terbunuh. Hentikan, hentikan. Ketua Jian, tolong hentikan. Raja Naga. Raja Naga dia yang menyuruhku. Itu sebabnya saya menyinggung Anda. Tolong, beri saya kesempatan lagi. Berlutut. Sebuah kesempatan, aku bisa memberikannya padamu. Proyek keluarga Wen Akan berjalan tanpa hambatan. Puluhan ribu saudaraku akan memastikan itu aman. sangat bagus. Satu hal lagi, Raja Naga, katakan saja, aku akan melewati api untukmu. Berapapun harganya. besok. Aku tidak ingin melihatnya di dunia ini lagi. Mengerti? Raja Naga. Besok. Jika dia masih hidup, maka aku sama saja sudah mati. Jiang Lin. Aku di sini. Raja Naga. Terimalah rasa hormatku. Aku siap melayanimu. Hentikan omong kosong. Seret dia keluar. Tenggelamkan dia. Qingyan. Nago. Raja Naga. Aku salah. Aku seharusnya tidak melawanmu. Aku seharusnya tidak mengejar keluarga Wen. Tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku. Song Jian, kau tahu persis. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang bisa menjadi ancaman bagi musuh. Raja Naga. Bawa dia pergi. Raja Naga. Qingyan, Qingyan buka. Apa yang harus kulakukan? Tolong. Qingyan keluar. Keluar sekarang. Apa yang kau lakukan? Mencoba membunuh suamimu. Qingyan. Kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Apa yang bisa terjadi padaku? Baiklah. Ketua Jing. Tolong biarkan kami pergi saja. Berapa yang kamu inginkan, aku akan membayar berapapun yang kamu minta. Tidak. Nona Wen, tolong tidak perlu melakukan itu. Kami baru saja berbicara dengan Tuan Qing. Dan kami sudah mencapai kesepakatan. Proyek keluarga Wen akan berjalan tanpa hambatan. Tidak ada yang akan mengganggunya. Ada apa dengan mereka? Apa mereka sudah gila? Baiklah, kalian sudah selesai di sini. Silakan kembali. Baiklah, mari kita pergi. Masalahnya sudah teratasi. Mereka tidak hanya akan berhenti meminta uang perlindungan dari grup Wen. Mereka bahkan akan menyediakan keamanan gratis untuk proyek kita. Dan omong-omong, ada satu hal lagi. Mereka memberikan grup Wen 300 juta sebagai kompensasi. Perjanjian kompensasi. Jetty. Begitu saja semuanya sudah beres. Mereka benar-benar memberi kita uang. Ayo kita pergi. Ada apa? Aku takut mereka akan menarik diri. 300 juta. Ayo pergi. Nenek. Berani sekali kamu Wen Muzu. Pura-pura dengar nenek tapi lakukan sebaliknya. Kamu bilang kamu akan pergi ke asosiasi Baishan. Dan kamu bahkan tidak pergi. Apa kamu masih peduli pada nenek? Siapa bilang kami tidak pergi? Masih berbohong?
Jika kamu benar-benar pergi, bagaimana kamu bisa kembali secepat ini? Dan tidak ada goresan sedikit pun padamu? Siapa yang kamu coba bodohi? Apa kamu berharap kami terluka? Aku. Cukup, Wen Musui. Kamu mengingkari janjimu. Kamu tidak pergi ke asosiasi Beishan. Kalau begitu terima hukumannya. Mulai sekarang, kamu bukan keluarga lagi. Kamu benar-benar terputus dari kami. Nenek, kami tidak hanya pergi. Kami juga menyelesaikan tugasnya. Asosiasi Baishan setuju. Mereka tidak akan menagih kami lagi, tidak sepeser pun untuk biaya perlindungan. Dan mereka bahkan memberi kami 3 miliar. Sebagai kompensasi, ini ceknya. Lihatlah. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada kesempatan. Musuh. Dan kamu masih bilang kamu tidak berbohong? Tidak mungkin kamu meyakinkan Ketua Jing untuk berhenti menagih kami biaya perlindungan, apalagi menyerahkan 3 miliar kepada kita. Siapa di sini yang tidak tahu betapa keras kepalanya Ketua Jian? Jika dia setuju dengan itu, aku akan makan meja ini. Kau pikir kau siapa? Hanya seorang sopir. Kau pikir kau Raja Naga sekarang, seolah kau lebih baik dari orang lain. Sejujurnya menurutku semua orang ada benarnya. Wen Wuzu, kau berbohong kepada kami lagi. Apa kau pikir kami seperti anak berusia 3 tahun atau semacamnya? Konyol. Dan bagaimana kamu begitu yakin? Kami tidak bisa meyakinkan Ketua Jing. Musui. Katakan, dari mana asalnya? Ini dari Presiden Asosiasi Baishan. Dia memberikannya kepada kami. Nenek benar-benar tak bisa percaya mereka. Ini jelas palsu. Ini jelas palsu. Hentikan. Percayalah kau tidak ingin melakukan itu. Jika kau tidak yakin, periksa saja ke ban. Kalau tidak, kau yang akan disalahkan. Jika keluarga Wen kehilangan 3 miliar. Jangan repot-repot. Itu palsu selesai. Tidak perlu diperiksa. Hentikan. Nenek memukulku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu berbohong padaku, kamu sama saja mati. Kepala Keuangan. Ketua, bagaimana Anda bisa mempercayai orang seperti itu? Halo. Bantu saya memverifikasi, apakah cek ini asli? Nomor sek 632842. Halo Tuan Gao, periksa nomor 632842. 300 juta yuan telah disetorkan. Tuan Gao, apakah Anda ingin menarik atau melakukan transfer? 300 juta. 300 juta. Ini sungguhan. Keluarga kita kaya sekarang. Keluarga kita kaya sekarang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nyonya, sekarang saatnya menepati janjimu. Dan menyerahkan posisimu bukan. Nenek tidak boleh menyetujui mereka. Kepala keluarga seharusnya aku. Nenek tidak boleh memberikannya kepada Wen Muzu. Ini tidak adil. Tidak puas. Kenapa kamu bahkan mengeluh? Kamu hanya menumpang dan menunggu terjadi. Menghamburkan uang seolah itu bukan apa-apa. Apa ada hal lain yang benar-benar kamu kuasai? Masih lebih baik darimu. Nenek paling menyayangiku. Aku yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Nyonya, jangan bilang. Kau menarik diri sekarang. Diam. Tidak ada yang bertanya padamu. Dan kamu juga. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan 300 juta itu. Kamu pasti menggunakan trik kotor untuk merayu Ketua Jing. Itu satu-satunya alasan dia membatalkan biaya perlindungan kita dan menyerahkan 300 juta padamu. Dasar pelacur tak tahu malu. Jaga ucapanmu. Aku sangat The takut. film was translated Kau pikir kau and siapa? narrated by M Media. Kau hanya pecundang, pengecut. Kau baru saja memukulku. Itu dia, maju sini. Jika kau terus bicara kotor, akan kurobek mulutmu. Beraninya kamu. Wen Musui. Apakah kamu menentangku? Nenek, dia yang mulai. Apakah dia salah? Keluarga kita telah bertahan selama beberapa generasi. Setiap kepala keluarga pimpin dengan memberi contoh. Tapi kamu telah mempermalukan keluarga kita. Jadi perjanjiannya dibatalkan. Jetty, kau mempercayainya. Dan bukan aku lagi. Percaya padamu. Kamu dan pecundang ini berpikir kalian berdua bisa menjatuhkan asosiasi Beishan.
Nyonya, kau benar-benar tak tepati janji. Siapa bilang aku tidak menepati janjiku? Dia hanya tidak pantas menjadi kepala keluarga Wen. Baiklah. Kuharap kau tidak akan menyesali ini. Menyesal. Hanya tamu pecundang seperti itu. Berpikir kamu bisa membuatku menyesal. Tunggu dan lihat saja. Mencoba menakutiku. Aku tidak tumbuh besar dengan takut padamu. Sejujurnya nenek tidak pernah benar-benar merencanakan aku untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Wen. Aku selalu tahu, dia tidak pernah benar-benar menyukai aku atau adikku. Dia selalu berpikir kami membawa nasib buruk. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya menginginkanku menjadi sapi perah baginya dan hanya alat untuk perjodohan yang dia atur. Jangan khawatir. Aku janji. Tidak akan lama. Sebelum mereka menggelar karpet merah, memohon padamu untuk kembali dan mengambil alih sebagai kepala keluarga Wen. Apakah ini benar-benar saatnya untuk bercanda? Aku tidak bercanda. Jika kau tidak bersama keluarga Wen, King Yan Internasional tidak akan berbisnis dengan mereka lagi. Jangan bilang kau tidak bercanda. Qingyan Internasional, mengapa hentikan kerjasama dengan keluarga Wen hanya karena aku? Baiklah, mari kita lupakan ini untuk saat ini. Aku lapar. Ayo kita cari makan. Orang-orang dari kediaman investigasi utara. Kau King Yan kan? Kami dari Biro Investigasi Kediaman Utara. Surat perintah penangkapan. Kau dicurigai melakukan pembunuhan. Kau ditangkap. Ikutlah dengan kami. Apa? Pembunuhan? Kalian dari kediaman utara, atau kalian di sini untuk menangkapku? Kalian pasti salah orang. Qingyan tidak mungkin membunuh siapapun. Apakah kalian punya bukti? Kemarin, di dekat bukit pemakaman, mereka menemukan beberapa mayat. Semuanya berasal dari keluarga Chu. Pada hari itu, kau adalah satu-satunya yang lewat. Jadi kau harus ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan. Keluarga Chu. Di dekat bukit pemakaman. Itu tidak mungkin. Kami bersama sepanjang hari. Aku bisa menjaminnya. Dia tidak mungkin melakukannya. Biar ku jelaskan. Kami tidak meminta untuk membawa. Ini adalah perintah. Mengapa kalian bersikap seperti pengganggu? Aku akan memanggil pihak berwenang. Apakah kalian tidak menghormati hukum sama sekali? Kediaman Utara adalah hukum. Tim penegak hukum bertanggung jawab kepada kami. Kau, Apa kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa dirimu. Aku akan membawamu hari ini. Tidak ada jalan lain di dunia ini kecuali untuk penguasa Kediaman Utara, Raja Naga Dacia. Tidak ada seorang pun yang tidak akan kami tangkap. Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Qingyan. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Jadilah anak baik dan tunggu aku di rumah. Minggir. Apakah mereka sudah benar-benar gila? Kediaman Utara menangkap penguasa Kediaman Utara. Apakah mereka benar-benar tidak waras? Sampaikan perintahku. Berangkat segera. Penjara Yunjian. Halo. Saya Yang Wenxian. Apa katamu? Gawat. Langit telah runtuh. Mobilisasi 100.000 pasukan kitab langit di luar Yunzhou untuk segera masuk dan menempatkan garnison di Yunzhou. Perintahkan Kediaman Utara di Xiangjing, Direktur Departemen Investigasi Kediaman Utara, untuk menangkap Qi Dingxian. Mengerti. Juga beritahu semua pejabat Yunzhou untuk mengikutiku ke penjara Yunjiing untuk menemui Raja Naga. Katakan ini pada mereka. Jika Raja Naga menderita sedikit pun kerugian, mereka harus bersiap menghadapi kiamat. Kediaman keluarga Chu. Chu Xian Patriark keluarga Chu. Ayah. Ayah akhirnya bangun.
Nah, berapa lama? Aku pingsan. Ayah. Ayah sudah pingsan selama lebih dari 3 bulan. The Selama film itu, was translated and narrated by Kakek. M Media. Kakek akhirnya bangun. Kukira aku tidak akan pernah melihat kakek lagi. maaf aku membuatmu khawatir sayang. Ini salahku. Omong-omong, Junmin. Tentang pernikahan yang aku atur untukmu. Apakah kau senang dengannya? Ini bukan perjodohan biasa. Aku berusaha keras untuk mencarikanmu menantu terbaik. Sekarang setelah aku bangun, mari suruh dia masuk. Aku ingin bertemu dengannya. Orang tua, menantu terbaik. Dia hanya seorang udik desa yang tak berdaya. Dia benar-benar berpikir dia bisa menikahi Juning. Itu seperti katak yang mendambakan angsa. Kami sudah mengusirnya. Pertunangannya batal. Sudah dibatalkan. Benar. Kakek tidak tahu. Anak itu tidak tahu malu dan menolak membatalkan pertunangan. Pada akhirnya, ayah Kulan yang menggunakan koneksinya di kediaman utara untuk membuatnya dipenjara. Dia akan dieksekusi besok. Apa? Mari kita lihat dia berlagak kuat sekarang. Apa yang kau katakan? Apel. Ayah. Mengapa ayah bersikap seperti ini? Dia hanyalah orang miskin tak berarti. Mengapa ayah membuat keributan besar tentang hal itu? Bodoh. Benar-benar bodoh. Kalian idiot. Apakah kalian mencoba menghancurkan keluarga kita? Orang tua. Dia hanya orang miskin tak berarti dari keluarga kecil. Mengapa kau begitu kesal? Omong kosong. Kalian semua, apakah kalian tahu siapa dia? Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga kita tamat. Bawa aku menemuinya sekarang. Cepat. Apa? Apel. Penjara Yunjian. Ayah. Ini tempatnya. Kakek. Dia King Yan. Pak tua. Lama tidak bertemu. Masih sehat. Kakek? Apakah kakek baik-baik saja? Ayah. Kakek. Apa yang ayah lakukan? Enya, Orang tua. Apakah kau sudah gila? Bagaimana kau bisa berlutut pada bocah ini? hamba yang rendah hati ini. Chu Shengxian menghormati Raja Naga. Ayah. Apel. Dia sebenarnya Raja Naga. Itu tidak mungkin. Dia hanya miskin. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Naga? Kakak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Salam hormat kepada Raja Naga. Salam bagi Raja Naga. Salam hormat kepada Raja Naga. Gubernur Yunxiu Yang Wenxian. Ketua Qingyan Internasional Lin Guangyao. Dan Jing Baishan, Ketua Asosiasi Baishan. Mengapa mereka semua ada di sini? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku adalah King Yan. Ditunjuk oleh penguasa negara sebagai master pasukan Kitab Langit. Raja Naga. Dacia. Aku tidak mendidik putraku dengan benar. Dia tidak menghormati Anda Raja Naga. Aku tahu aku yang harus disalahkan. Tolong hukum aku, bukan keluargaku. Tolong ampuni keluargaku. Beri mereka jalan keluar. Raja Naga. Ini bukan salah ayahku. Ini semua salahku. Aku gagal melihat kebesaranmu. Jika seseorang harus dihukum, biarkan semuanya menimpaku. Tuan Chu. Silakan bangun. Silakan duduk. Kau dan penguasa negara hadapi kesulitan nasional bersama. Kau membuat pencapaian militer yang hebat. Aku kepadamu semakin menghormatimu. Dan lagi pula, ini benar-benar bukan salahmu. Jadi, Ketika aku pertama kali muncul di rumahmu,
Aku di sini untuk membatalkan pertunangan. Aku sudah mencintai orang lain. Terburu-buru menikah dengan Manachu tidak akan adil baginya. Apa? Kau datang hari itu hanya untuk batalkan pertunangan. Ibu, Itu benar. Ketika aku pertama kali masuk ke keluarga Chu, aku datang untuk memutuskan pertunangan. Tetapi keluarga Chu tidak memberiku apa-apa selain penghinaan dan ancaman. Saat itulah, aku melihat seperti apa sebenarnya kaum Elitian Shou, sebuah keluarga berusia sehebat. Dan begini cara kalian bertindak. Aku sangat marah. Jadi yang kuinginkan hanyalah permintaan maaf. Tidak lebih. Tapi apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Mereka mencoba membunuhku. Mereka menggunakan kekuasaan negara, otoritas kediaman utara, untuk menjebakku. Dan membuatku ditangkap. Tuan Chu, apakah kau ingat apa yang kau katakan padaku di penjara Yunjian? Ya, aku ingat. Aku ingat. Kau pikir berhak tentukan siapa hidup atau mati, bahwa semua kekuasaan ada di tangan keluarga Chu. Menurutmu apa hukum kekaisaran itu? Hari ini aku adalah Raja Naga, dan kau tahu kau salah. Tetapi jika aku hanya orang biasa, bukankah kau akan menghancurkanku tanpa alasan? Maafkan aku salah. Aku tahu ini semua salahku. Ibu, bukan itu yang kau katakan tempo hari. Bukan itu yang kau katakan padaku. Mengapa kau berbohong padaku? Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah Raja Naga. Kukira dia hanya orang miskin. Hanya pengemis kotor. Aku takut kau akan menyalahkanku. Nyonya Chu, apakah kau tahu apa kesalahanmu? Raja Naga, mohon ampuni aku. Raja Naga, tolong ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah meremehkan siapapun lagi. Tidak akan bicara omong kosong lagi. Tuan Chu, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Pertunangan dibatalkan. Aku akan mengembalikan kontrak pernikahan. Kita selesai di sini. Mari kita berpisah. Raja Naga, Jaga dirimu. keluarga kita tamat. Kita telah kehilangan kesempatan terakhir kita untuk mencapai puncak. Ini semua karena kau. Kau melakukan ini pada keluarga Chu. King Yan, Ada hal lain. mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Bahwa kau adalah Raja Naga. Apakah kau akan percaya padaku jika aku mengatakannya? Aku Pulanglah saja. Kita selesai.